sinyal dakwah, menyampaikan kebenaran, membangun peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukrulillah, asbassolati wassalamu li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha ma'na'antum fa'aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu 'imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah SWT. Dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi walaupun ada sedikit halangan. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka kita mengingatkan jati diri kita bahwa kita sebagai Abdullah, sebagai abdi Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita membaca Al-Quran dan dibacakan ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita semakin ingat dengan status, tugas, dan fungsi kita sebagai Abdullah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Beliaulah uswah hasanah, suri toladan yang kita ikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah ibu-ibu, kita sudah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab kalau bulan Januari. Bulan Rajab ke bulan Januari. Pas kelesan tahun niki Januari tanggal setunggal, Rajab ini tanggal setunggal nggih. Nah, kinten-kinten kangge tiyang Islam bulan Rajab niku wonten napa? Biasanya tak putih-putih rame sami memperingati Isra Mi'raj Rajaban. Rajaban Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Nah, next sampun diperingati jenenge peringatan. Ya memperingati berarti kan sami ngemut-ngemut napa? Wonten momentum agung tentang perjalanan naik Kanjeng Nabi inggih menika Isra Mi'raj. Lah kinten-kinten napa hikmah Isra Mi'raj? Kemriki kula boten badhe critakaken alur cerita kisah Isra Mi'raj, tapi kula badhe bahas satunggaling hikmah atau hasil saking Isra Mi'raj. Napa hasilnya ku Isra Mi'raj? Sholat, diwajibkan sholat 5 waktu. Sederek kan Nabi sampun sholat apa dereng? Sederek Isra Mi'raj kan Nabi sampun sholat apa dereng? Sampun. Nah, berarti nggih sampun sholat. Sholat isya. Sholat isya. Sederek Isra Mi'raj kali Nabi bingung sholat, tapi sholat tahajud, kemudian sholat 2 rakaat pagi sore, sholat tahiyatul masjid. Bahkan sebelum Isra Mi'raj niku bagi Nabi Muhammad sholat tahajud niku hukumnya wajib. Nah, ibu-ibu niki tiba-tiba kan sholat tahajud tuh pripun Bu? Nah niku akhirnya pas wonten
wonten peristiwa Isra Mi'raj, salat tahajud niku dados hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kenapa? Karena wonten kewajiban salat gangsal wekdal. Salat 5 waktu. Nah, kula kaitane wingi sing kula sampaikan sing kaitane kali cahaya. Saya ingat Bu, kepripun wingi sing dados cahaya mungkin teng alam barzah, teng alam akhirat niku napa? Di antaranya amalan sholat. Sedaya amalan kita sing teng dunia sing kepingke kali ilmu, iman, Islam niku insyaallah badhe dados cahaya. Nah, kaitannya kali niku. Nek misale jenengan niku keparingi lampu siang-siang kados niki, genggen apa mboten genggen? Keparingi senter, keparingi lilin. Nek terang kados niki genggen apa mboten? Kanggen apa mboten? Mboten nggih, paling disimpen nggih. Ya niku. Nek ibu-ibu niki, ibu-ibu diceritakan pahalanya sholat kados niki, sholat kados niki, sholat 5 waktu nggih. Fadilahipun luar biasa. Kedudukan sholat pertama sebagai amal yang dicatat pertama, yang dihisab pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Awalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal atau amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Sholat itu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomatin, faman tarakaha faqad hadamatin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia akan bisa menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan merobohkan agama. Ini kedudukan sholat. Jadi sholat itu dados ukuran, dados parameter, dados ukuran, dados meterane kita sedaya. Meteran nopo? Meteran kita niku tiang sae napa boten. Ternyata ukurannya nopo? Sholat. Percaya napa boten? Percaya. Dene kalau wong sholat dene kaya kae. Berarti kepripun niku? Berarti sholatnya dereng pas, dereng sae. Nah, mila kita badhe critakaken hikmah Isra Mi'raj niku wonten perintah sholat gangsal wekdal sing kedudukannya bagi tiang Islam niku menggantikan Mi'raj. Kalau Rasulullah Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, kalau umat Islam Mi'rajnya kapan? Kepripun Mi'raj? Naike teng langit ngadep teng Gusti Allah kapan? Mben. Sediki boten. Nah niku ngadepe kita sedaya teng Gusti Allah niku salat. As-sholatu mi'rajul mukmin. Salat niku mi'raje tiang-tiang ingkang beriman. Jenengan beriman. Berarti sedinten sendalu niku ngadep teng Gusti Allah niku pinten? Minimal ping gangsal. Malah nambah nggih. Nambah sunah-sunah niku. Nah niku mi'raje tiang iman, tiang iman. Penggantinya Rasulullah Mi'raj teng Sidratul Muntaha, umatipun ken Mi'raj niku kanthi amalan sholat. Mila kedudukannya sholat luar biasa. Maka tadi ketika sholatnya bagus, ketika sholatnya benar, maka amal yang lain akan baik, amal yang lain akan benar. Berarti jadi jaminan. Jadi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sholatnya baik, kalau sholatnya benar, kalau sholatnya nanti berhasil, nanti akan amal yang lain akan baik. Ya, karena aqimus sholah, orang yang mampu menegakkan sholat, maka dia akan mampu aqimuddin, dia akan mampu menegakkan agama. Dari menegakkan sholat, karena perintah sholat bukan hanya suruh dikerjakan, tapi aqimus sholat. Perintah sholat mesti ngangge kalimat akoma. Akoma niku bukan sekedar menjalankan, tapi mendirikan, menegakkan. Jadi mendirikan sholat.
Nah, mila teng Isra Mi'raj niku tiyang angsal perintah sholat niku tiyang Islam niku dibagi 3 golongan. Anggene merespon Isra Mi'raj sekali merespon hasilnya Isra Mi'raj inggih menika sholat. Sing sepindah tiyang ingkang boten percaya kali peristiwa Isra Mi'raj. Isra peristiwa mawon niku boten percaya amargi napa boten masuk akal nggih. Milane berbicara iman tidak selalu menggunakan akal dalam arti berpikir pikiran. Boten kiat akale nek mikiraken zamane Kanjeng Nabi senggalu boten ngantos senggalu di sepertiga malam Rasulullah tahajud nggak nyampe fajar sudah di tempatnya, tapi keliling dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari perjalanan itu saja kalau ditempuh dengan ontak, sengit dari wonten pesawat nggih, mesti perjalanannya ngangge ontak. Ontak yang paling bagus, paling cepat itu sampai berbulan-bulan, kurang lebihnya 3 bulan. Tapi niku kok gak nyampe 1 malam, gak nyampe setengah malam, niku sampun bolak-balik. Jadi gak masuk akal menurut orang Mekah. Tapi kan Kanjeng Nabi boten jalan kiamat, tapi teng ayatnya diperjalankan. Nah, mungkin teng peristiwa Isra Mi'raj niku dibahas lengkap. Nah, intinya teng hasil nek mun peristiwane mawon boten percaya, loh masa sih nek pun boten percaya kali peristiwa Isra Mi'raj, nggih pasti boten percaya kali hasilnya Isra Mi'raj. Nah, walau kula sampaikan sing jenenge amalan-amalan sholat, amalan zikir, amalan nopo kemawon mungkin badhe dados cahaya. Pahalane memang dereng itu butuhaken pahala sholat, pahala zikir, pahala seluruh amal ibadah kita. Hari ini kita butuhkan apa mboten? Mungkin kepanggitan akhirat. Tapi manfaatnya berkah sampun dipun rasakaken awit seniki. Dados carane pahalane mungkin teng alam kubur, alam barzah kita badhe ningali, tapi manfaatnya kebaikan kita sampun rasakaken awit kita teng alam dunia. Contohnya kados niki, jenengan dermawan nggih seneng weweh, angsal pahala napa mboten? Nek niate ikhlas karena Allah niku angsal pahala sedekah mudah-mudahan atau sedekah jariah misalnya niku jenengan pahalanya sampun ningali napa mboten? Tapi manfaatnya saged dipun rasaken seniki napa mboten? Nek jenengan dermawan sampai seneng napa mboten? No. Tiang sami gesang nek wonten tiang loman nggih, tiang sae mesti kata sedulure nggih napa mboten? Kita tidak menawarkan bantuan saja kalau kita membutuhkan karena kita berbuat baik kepada orang, apalagi kita orang yang dermawan niku tiang sami ke perintah napa mboten kaya nulungi kita misalnya. Mboten usah perintah niku tiang sami nulung karena orang baik. Niku manfaatnya kita berbuat baik walaupun kita tidak berharap kebaikan itu dibalas di dunia, tapi manfaatnya itu langsung saged dirasakan. Jenengan sholat, pahala sholat jenengan ningali napa mboten? Mungkin kepanggitan alam kubur teng alam akhir, tapi manfaatnya sholat jenengan pun rasaken napa mboten? Coba nek jenengan mboten sholat, kayaknya ada siapa ngapain terus apa malih pakaiannya buatan resing, buatan rapi gitu. Terus buatan enget wekdal dan terus manfaatnya niku kesehatan gitu. Ingat wekdal nopo mau niku sampun dipun rasaken seniki niku manfaatnya ibadah, manfaatnya ibadah sedoyo ingkang diperintahkan dari Gusti Allah niku mesti manfaatnya dumateng kita. Nggih napa mboten?
Nek kita sedoyo ninggalaken larangan, manfaatnya dipun raosaken apa mboten? Meninggalkan larangan atau kita tidak menjalankan larangan karena yakin itu dilarang oleh Allah, pahala itu. Meninggalkan larangan kita berpahala. Pahalanya kita mboten raos, tapi manfaatnya meninggalkan larangan itu sampun dipun raosaken. Sedaya ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala niku mesti mudorot atau merugikan kangge kita sedaya. Nggih napa mboten? Dan itu. Walaupun jenengan dereng meningali pahala mungkin. Nek kula ibarat kados wau jenengan diparingi senter, diparingi lilin, diparingi emergensi, nek terang kados niki gengge napa mboten? Dereng gengge disimpen mawon. Apa malah jenengan ngumpulaken lilin kangge napa mboten? Ngumpulaken senter atas berpeti-peti, bergudang-gudang, berarti jenengan tiang sugih. Punya bos center berarti produsen center. Jenengan gak ada lampu atau tinggi, kumpulakan tiap dinten lampu nih. Berarti jenengan juga kan lampu ini apa boten? Berarti nyugihin apa boten itu? Secara boten disuwun dan jenengan gak ada lampu tak redus karena dikumpulakan atau sing saya insya Allah sebesar kayak gitu. Ini manfaatnya. Walaupun dereng tinggi lampu nengge, senternya dereng tinggi, mungkin nek gelap posisi kegelapan kita kangge itu senternya. Gini apa mboten? Sami kali sholat gue ngapa sih sholat siki dereng tinggi, tapi mungkin nek dalam kegelapan amalan sholat niku badhe nyinari. Itu hadisnya pun terbawas wingi nggih, kanjeng Nabi sholat kangge mayit, nah kangge tukang sapu sing sedo, tukang sapu Madinah, Masjid Nabawi niku seda kanjeng Nabi mboten ngertos. Hadis dari Abu Hurairah. Akhirnya kanjeng Nabi nyusul kang makome, kemudian Nabi Muhammad sholat 2 rakaat sholat gaib. Nah niku akhirnya kubure bercahaya. Itu hadis Abu Hurairah. Kata hadis-hadis ingkang menunjukkan bahwa amalan-amalan ibadah kita itu nanti badhe dados cahaya. Sinten tiyang wudu, anggota wudu nanti akan bercahaya. Sinten tiyang mau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mungkin pasuryane kados dene rembulan. Nah niku tiang-tiang ingkang purun ngamalaken kesaenan termasuk sholat. Lah wau respone sholat niku tiang Islam sing boten percaya kali Isra Mi'raj, boten beriman kali Allah lan Rasule niku mesti boten badhe nindakaken sholat. Sehingga respon yang pertama ketika diperintah sholat, yang pertama ada orang yang takut sholat. Nggih. Nah, respon itu reaksi ya, reaksi manusia terhadap perintah sholat. Nah, yang pertama ada yang disebut tarkus sholat. Apa tarkus sholat? Ada orang yang berani meninggalkan sholat. Kenapa meninggalkan sholat? Karena tidak beriman, karena tidak yakin dengan Nabi Muhammad, tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan Rasulullah. Ya, tarkus sholat. Dari zaman dulu orang yang bertemu Nabi Muhammad saja ada orang yang tidak percaya dengan perintah sholat. Apalagi hari ini lah sholat cengkang-cengkang di nomor suki-suki. Ana wong sing kados niku napa mboten? Karena tadi belum merasakan nikmatnya sholat, belum merasakan manfaatnya sholat. Kalau pahalanya nanti di akhirat,
tapi nanti manfaatnya sudah bisa dirasakan. Yang pertama, tarku sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi tiang niki sampun boten turun sholat, sampun meninggalkan sholat. Nah, tiang ingkang meninggalkan sholat memang sampun disampaikan jauh sebelumnya. Sampun disampaikan bahwa mungkin teng sebuah generasi nggih teng akhir zaman niku tiyang sami nilaraken salat, ngabekaken salat. Surat 19 ayat 59. 19:59. Monggo diwaos. Lanjut. Wa khalafa. Lanjut. Badhe mau monggo 19 surat Maryam ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adamus sholata wattaba'u syahawati wa sawfa yalquna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka tak akan tersesat. Nah, kemudian datanglah setelah mereka pengganti generasi-generasi Islam. Zaman Kanjeng Nabi boten sami wantun nelaraken sholat. Setelah Kanjeng Nabi memiliki Madinah, kalau di Mekah hanya orang-orang yang beriman, tapi setelah punya Madinah kemudian menguasai Madinah, niku tiang-tiang itu sami gayeng sholat, sami ditegakaken sholat. Sampun boten wonten tiyang ingkang wani ninggalaken sholat. Tapi setelah perkembangan Islam semakin surut, dalam perjalanannya sekarang banyak lagi orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti atau generasi yang mengabaikan sholat. Ketika seseorang sudah meninggalkan sholat, sudah mengabaikan sholat, itu pasti nanti hawa nafsunya yang akan dikedepankan. Karena tadi sudah tidak ada kontrol lagi, sudah tidak ada lagi penjagaan dari Allah. Maka ketika meninggalkan sholat, pasti nanti langkah berikutnya dia akan mengikuti hawa nafsu, karena sepakat. Nah ini, jadi sampun disampaikan oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah, bahkan ya nanti generasi-generasi akhir zaman sami mengabaikan sholat, yang ada hanya memperturutkan hawa nafsunya. Artinya nanti ikatan-ikatan di dalam Islam niku sampun mulai lepas. Nanti yang terakhir yang lepas adalah sholat. Kalau ikatan-ikatan Islam itu kewajiban Islam, nanti setunggal itu sampai tegak. Tiang mungkin pun boten ngertos kewajiban malih. Langsung terakhir ditinggal teng umat manusia mungkin sholat. Mungkin sampai akhir zaman boten tiang sholat. Nah ini kita ke sholat. Nah, kepripun nek tiang sampun wani ninggalaken sholat, hukumnya kepripun? Karena niki ikatan di dalam Islam. Ikatan di dalam Islam niku wonten 3. Sing tiga niki teksi ngikat itu, berarti kita teksi Islam. Kaulo wasakan hadis saking Ibnu Abbas. Khairul Islami wa qa'iduddin salah satu alaihinna
Asasul Islam mantaraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalatud dam syahratal syahadatu alla ilaha illallah wa sholatul maktubah wa shaum ramadan. Hadis dari Ibnu Abbas, tali temali Islam dan dasar agama ada 3. Tali temali Islam yang mengikat kita dengan Islam dan yang menjadi dasar agama itu ada 3. Di atas dasar inilah agama dibangun. Di atas dasar inilah agama dibangun. Barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3 ini, maka ia telah kafir statusnya, dan hukuman mati kalau ada syariat Islam ya, atau halal darahnya. Ini saking kerasnya. Nopo? Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wassalatul maktubah, sholat 5 waktu. Yang ketiga wasaum Ramadan dan puasa Ramadan. Niki hadis sahih dari Ibnu Abbas. Terus sanes kula nggih nyampe kaden sanes kula niki saking dulu saking hadis Ibnu Abbas. Monggo kita sami gatekaken ampun ngantos kita tarkus salat. Sing nomor kali tiyang ingkang sampun purun nglampahi salat tapi teksih tergolong salate lalai. Nah ini atau salate kalau di dalam Al-Quran niku masih lalai, sudah menjalankan sholat tapi dihitung masih lalai. Yang kedua, sudah menjalankan sholat tetapi masih lalai. Nah maksudnya lalai itu pun nah niki padahal sampun sholat niki benten kali tiang tinggal setunggal mau nggih. Sing setunggal memang blas wis ora kemutan blas. Sing nomor kali niki sampun sholat rutin, bahkan mungkin 5 waktu sholat. Tapi kok dianggap lalai kan Gusti Allah. Kenging ngopo lalai? Sholatnya kelayaban. Atine pertama sing menyebabkan lalai dalam waktunya, waktu menjalankan sholat. Lalai waktu pertama, lalai dari segi waktu, lalai waktu menjalankan asal-asalan pas setenan lah kok urung akhir iki nah waktunya selalu di akhir waktu. Saya apa betul? Selalu di akhir waktu itu dianggap lalai oleh Allah Taala. Kenapa? Karena sebaik-baik sholat itu di awal waktu, syukur berjamaah. Oke. Surat An-Nisa ayat 103. Lalai. Karena ini sudah ditetapkan waktunya. Jadi ini. Lalai tadi inna sholata kanat 'alal mu'minina kita mau kutai surat 4 ayat 103. Sholat ini kewajiban bagi orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yang waktunya sudah ditetapkan. Dan kalimat akhir inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat 4 ayat 103. Maka laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu
Maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sudah ditetapkan waktunya. Malah pinteran sih jam dinding ya. Jam dinding waktu kita sholat itu semua nih. Jam digital, sebenarnya kan jam digital udah ngerti sholat, HP ngerti sholat, HP ini udah alarm adzan, adzan tuh pakai nih. Sholat sudah ditetapkan waktunya, karena ditetapkan sehingga sudah bisa diatur waktunya. Jadi kita yang mengatur waktunya, masa mau sholat kita mau kerja. Ya kerja dulu apa sholat dulu? Udah mau waktunya sholat ya sholat dulu. Masa udah mau waktunya sholat nyetel kompor misalnya kan? Niku kepripun berarti niku? Nah, ini berarti buatan dalih sholat. Makanya di dalam sholat yang terbaik itu kan ada qobliyah sholat. Artinya kepripun persiapan itu sebelum sholat. Wis arep adzan nggih, wis siap-siap. Berarti lebih mempersiapkan diri qobla sholat syukur, nanti setelah mempersiapkan berarti sakit sholat sunnah sebelum sholat fardu qobliyah. Mungkin fit sholat. Nah, nanti menentukan yang ketiga nanti fit sholat, di dalam sholatnya gimana? Setelah di dalam sholat nanti ba'da sholat. Setelah sholatnya gimana? Jadi tidak boleh lalai. Nah, ini biasanya lalai karena waktu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut lalai? Karena ria dan tidak memenuhi syarat rukun sholat. Yang kedua, tidak memenuhi syarat rukun. Surat 107 ayat 4 dan 6. 107 4 sampai 6. Ria, orang-orang yang ria dan tidak memenuhi syarat rukun sholat. Sholat juga jadi tidak rutin, tapi pertama wonten pamrih dumateng sanes. Yang kedua tidak memenuhi syarat rukun sholat. Awit saking wudu. Awas Bu. Nah, mungkin selain ngaos teng mriki, ngaos malih, ngaos fikih, ngaos bab dari toharo, bab sholat syarat rukune kepripun, dan itu perlu dikaji. Amargi wonten sahabat sing sholat sunnah teng sampinge Kanjeng Nabi. Setelah tiyang niku sholat, Kanjeng Nabi dawuh kum namun sholat lagi. Jadi tiangnya langsung sholat malih. Baleni, gitu cara sekarang baleni. Pun sholat pingkali pun salam, Nabi Muhammad nepuk lagi. Kum bangun. Sholat lagi. Akhirnya sholat malih. Nah tiangnya gitu sholat malih. Nah pun salam terus Kanjeng Nabi kum sholat lagi. Duh. Aduh ya Nabi kulo boten saged sholat luwih sae malih. Pun kados niku kulo saged. Akhirnya Kanjeng Nabi nembe dawuh, kamu mau sholat 1000 rakaat juga enggak sah. Loh, kepripun sih Kanjeng Nabi? Kepripun? Hah? Ternyata niki tunggake apa gigi teng niki ngandap niki polong niki teksi garing. Lah niku atas. Gara-gara wudune mboten sah, sholat wis ping 3 kon sholat malih dengan Nabi. Padahal mah hadir Kanjeng Nabi. Jajan ngomong kok wudune rusak, kan kepenak. Tapi kan Kanjeng Nabi ngetes. Maksudnya kamu mau sholat berapa kali pun niku mboten sah. Mulane kon sholat malih kuwi jane ben carane membekas ngoten. Peringatannya membekas. Kanjeng Nabi niku kados niku. Golek carane ngomongin luar biasa nggih.
niku. Kamu mau sholat berapa kali pun tidak sah karena tadi wudunya tidak sah. Syarat rukunnya boten masuk. Dan itu penting. Berarti itu tegang mau sebenarnya ini disampaikan syarat diterimanya amal, ilmu menjadi landasan iman, iman nanti menjadi landasan Islam. Dan itu syarat diterimanya amal. Termasuk ikhlas. Dan di sini ada riya, makanya sholatnya tidak diterima. Nah kados niki berarti sholatnya tetap cahaya nama boten dugi akhirat karena pamer asal saking manusia, asal penghormatan saking manusia. Karena banyak orang yang nanti di akhirat niku bangkrut, di akhirat bangkrut, merugi. Ada orang yang berilmu dapat ketika mau masuk surga, kamu ilmunya sudah dibayar di dunia karena pengen jadi orang yang hebat di dunia. Ada orang yang bersedekah juga karena riya ini menghapus seluruh amalnya. Jadi apa yang diriakan di dunia itu dikasih oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak dapat. Itu pahala bahaya riya itu harus itu sampai menghapus amal-amal kita. Kemudian ada sholat yang dianggap lalai. Di dalam surat 4 ayat 43 itu sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya kepripun? Niki bisa. Kalau di zaman Nabi memang sahabat ya Umar, bahkan sahabat Umar pernah sholat masih keliangan ya. Karena pada waktu itu khamr belum diharamkan. Betul niki dulu sebelum khamr dilarang atau diharamkan baru dihimbau ketika sesungguhnya khamr pertama kan sesungguhnya khamr itu ada manfaatnya tapi lebih banyak mudaratnya, itu himbauan. Kemudian janganlah karena tadi ada sholat dalam masih mabuk tapi sholat ya, akhirnya perintah lagi jangan kamu minum khamr ketika mendekati sholat. Sampai terakhir khamr, mabuk ya, judi itu ritsun min amali syaitan, itu haram. Nah, setelah haram itu nggak ada lagi yang minum. Dan ini sebelum diharamkan dan sebelum diharamkan itu ada yang sholat dalam keadaan mabuk. Tapi sholat dalam keadaan mabuk niki juga bisa digambarkan tiang ingkang ngucap tapi mboten ngertos itu ucapaken. Nah niku tiang kados napa? Tiang ingkang mabuk. Salat dalam keadaan mabuk. Artinya bisa diartikan letterlet memang mabuk, bisa diartikan dia sholat tapi apa yang dibaca mboten ngertos. Tiang mabuk niku ben kromet nggih. Kan ngomongnya ngelantur mboten dia ngucap juga dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Tidak diketahui, nggak sadar ya, ngomongnya nggak sadar. Surat 4 ayat 4 tidak sadar apa yang diucapkan. Tidak sadar. 4 ayat 43. Ada orang yang sholat tapi nggak sadar. Makanya kemarin kita baca surat Al-Fatihah ya, dipahami maksudnya Al-Fatihah ben kita boten disebut mabok. Sholatnya mabok. Baca kan itu bahasa Arab nggih. Boleh nggak sholat pakai bahasa Jawa? Mboten asal, harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Nah, niku. Kenapa harus pakai apa? Ketika memakai bahasa Arab kita harus paham bacaan-bacaannya. Karena nanti kita tidak dibilang orang yang tidak sadar apa yang diucapkan. Higo, meromet. Jadi sholat dalam keadaan
apa yang kita ucapkan itu tidak sadar. Ada lagi orang yang lalai di dalam sholatnya karena malas. Tuh, sudah sholat tapi malas, terpaksa sholat dalam keadaan malas, berdirinya aja malas. Nah, niku Allah nggak senang. Walaupun sudah sholat, sholatnya tidak bernilai. Padahal sholat nggak sih, sholat nggak kita apa nggak Gusti Allah. Dia ambak. Surat 4 ayat 142. Sholat dalam keadaan malas. Berarti kita semangat nih. Surat 4 ayat 142. Coba buka satu. Panggil awas. Monggo awas. Monggo. Sesungguhnya orang munafik itu hendak melihat Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, yang ria sama yang malas sama ayatnya. Mereka sesungguhnya orang-orang yang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Ya, berdiri buat sholat malas. Artinya menjalankan sholatnya bukan karena iman. Sehingga disebut orang-orang yang munafik sudah sholat tapi belum sempurna imannya. Sehingga disebut ada orang yang munafik berpenyakit. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Ada juga sholat dengan main-main. Sholat dengan main-main. Sholatnya itu hanya siulan dan tepukan tangan. Artinya sholatnya itu hanya dianggap main-main oleh Allah, bukan ibadah. Maka sholatuhum indal baiti ila muka'an wa tasbihatan. Fatukul ada bima kuntum takfur. Coba surat 8 ayat 35. 8 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbihatan. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ya, ada orang yang sholat ya di sekitar Baitullah, di sekitar Baitullah. Ada yang mengatakan kenapa dianggap siulan dan tepukan tangan, karena tidak di dalam Baitullah, hanya di sekitar Baitullah. Berarti seperti sudah Islam, tapi sebenarnya hanya
di sekitar Islam, ada di luar Islam, mirip-mirip Islam. Banyak nggak hari ini orang yang seperti sholat tapi ternyata dibikin-bikin sholatnya. Subhanallah, hari ini syariat sholat ya udah diselewengkan. Orang sing sholat teh harus macam-macam udah ditajen. Pernah nonton di YouTube yang sing sholat teh dibikin-bikin sendiri sholatnya. Padahal sholat itu udah ada contohnya dari Rasulullah. Orang sing pokoknya dibikin lah. Alhamdulillah hari ini aturan sholat itu udah baku, udah paten. Sholat harus sesuai dengan Rasulullah. Tapi ada yang bikin sholat seperti sholat. Nah itu maksudnya di sekitar Baitullah. Seperti Islam tapi bukan Islam. Sepertinya orang yang sholat tapi bukan sholat. Maka dianggap main-main saja oleh Allah. Bahkan dianggap siulan dan tepukan tangan itu dianggap main-main. Fazukul azab bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Kelihatannya sudah sholat tapi masih dianggap kafir oleh Allah. Ya, masih dianggap kafir karena sebenarnya ini bukan Islam. Contohnya hari ini ada orang yang menyebut Syiah. Syiah itu bukan Islam, buat hati. Ini kok jalan sesat. Syiah itu bukan Islam, cuma mirip-mirip Islam. Ya sholatnya aneh-aneh, ajarannya aneh-aneh. Kitabnya bukan Al-Quran. Ya contohnya seperti itu. Atau tadi itu secara itu mau jelas-jelas itu sudah jelas-jelas mempermainkan sholat. Tapi anak juga sing sholat udah sholat tapi godolanan. Maksudnya apa? Ya tadi di samping ria ya juga ya karena tidak tahu syarat rukunnya sehingga dia asal menjalankan sholat, nggak ada iman. Pertama tidak beriman, tidak meyakini sholat itu kewajiban, sholat itu menguntungkan kita, sehingga dia asal menjalankan saja, rubuh-rubuh gedang. Sebenarnya ini sholatnya anak-anak. Sholatnya anak-anak kan masih asal menjalankan saja, dia belum diwajibkan, ya. Jadi sholatnya sih rubuh-rubuh gedang, masih melu-melu. Nah, ini sholatnya anak-anak yang belum tamyiz, yang belum akil balik, ini sholatnya masih bodolan, ya. Tapi orang dosa. Masalahnya kalau orang sudah tua, udah akil balik, tapi sholatnya belum benar, masih main-main. Nah, itu yang diazab oleh Allah. Gitu, alhamdulillah bin. Nah, satu, dua, yang ketiga adalah orang yang mendirikan sholat. Nabi musola. Berarti sih dekalapakan kan Gusti Allah pundi yang mendirikan sholat. Jangan asal menjalankan sholat, tapi harus mampu mendirikan sholat. Karena setiap perintah sholat mesti dengan kalimat akoma, dirikanlah. Maksudnya mampu dirikan, bukan tadi hanya sekedar menjalankan. Kalau mendirikan sholat tadi dijamin sholatnya benar, sehingga akan berefek, berdampak di luar sholat. Kenapa sholatnya bisa bagus? Perhatikan qoblah sholatnya. Jadi sebelum sholat, menjelang waktu sholat, luangkan waktu untuk sholat. Terus kita udah persiapkan qoblah sholat, persiapkan. Artinya orang Islam itu sudah dimanage, waktunya sudah teringat untuk waktu sholat. Kemudian fis sholat, di dalam sholat. Di dalam sholat kita harus tahu syarat rukunnya, bacaan-bacaannya harus mengerti semua. Sehingga nanti setiap bacaan yang kita ucapkan dalam hati, ya, insya Allah akan masuk, berdampak, berefek. Kalau setiap bacaan sholat itu doa yang luar biasa. Semua bacaan sholat itu adalah puji-pujian kepada Allah dan doa. Kemudian nanti baca sholat. Baca sholat insya Allah sholat akan mampu mencegah segala perbuatan yang jelek. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah yang sholat yang berhasil. Sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ukurannya tadi. Kalau sholatnya benar, berarti sholat akan memberikan energi, menjadi energi, sehingga
sholat yang kita lakukan kita tercegah dari perbuatan dosa. Kemudian dengan sholat yang kita lakukan kita punya power, punya tenaga, energi untuk tadi rojul mukmin, untuk naik di hadapan Allah, naik terus derajatnya di hadapan Allah. Nah itulah syaratnya harus aqimus sholah. Aqimus sholah pertama harus tepat waktu, syukur di awal waktu. Yang kedua harus ikhlas. Ini kita mendesak, yang kedua harus ikhlas. Kemudian as-sholatu li dzikri, harus ingat sholat itu zikir kepada Allah. As-sholatu li dzikri, sholat adalah mengingat Allah. Ya, surat 20 ayat 14. Kemudian sholat harus terlaksana di keluarga. Itu sholat li dzikri, khusyuk dan terpelihara. Ini kriteria sholat yang kami mendirikan sholat. Ini terhapus ya. Sing nomor 3 kriterianya sholat sing bener ya, sing memenuhi tadi kategori mendirikan sholat. Yang pertama tepat waktu. Maka sebaik-baiknya adalah awal waktu. Tadi masih surat 4 ayat 103. Kemudian ikhlas. Ikhlas tanpa pamrih ya. Surat 7 ayat 29. Kemudian sholat li dzikri, sebagai li dzikri, sebagai pengingat. Terlaksana dalam keluarga. Khusyuk dan terpelihara. Ayat 9. Kemudian tercegah dari keji dan munkar. Kriteria tadi mendirikan sholat. Jadi hari ini kita berusaha berupaya bagaimana sholat yang kita lakukan senantiasa meningkat, kualitasnya makin meningkat. Tepat waktu, belajar dari waktu ya. Karena tadi kita mau waktunya sudah ditetapkan. Kalau kita menganggap penting sholat, maka kita utamakan, kita pentingkan sholat. Berarti sudah di-manage, sudah diatur sedemikian rupa agar sholat itu kita utamakan. Jadwalnya sudah terpampang di mana-mana waktu sholat. Kita perhatikan jadwal sholat.
Yang kedua ikhlas. Ikhlas bukan hanya belajar hati, tapi ikhlas itu harus mengikuti aturan Allah, sesuai dengan aturan Allah. Ikhlas, hati dan perbuatan kita sesuai dengan aturan Allah. Kita menjalankan ibadah semata-mata karena perintah Allah. Surat 98 ayat 5. Ikhlas. Karena umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Apapun yang kita lakukan, bukan hanya sholat, tapi seluruh ibadah kita itu karena perintah Allah, karena kita menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian sholat lidzikri, sholat sebagai pengingat. Ketika kita sudah menjadikan sholat kita sebagai pengingat, sebagai zikir, berarti kita ingat terus walaupun sudah di luar sholat. Nah itu yang disebut sholat daim, sholat terus menerus, sholat lidzikri. Apalagi di waktu sholat. Nah masalahnya kan di waktu sholat aja nggak ingat sama Allah, malah ingatnya kuncinya mau mental. Kayak mutane adalah kunci pun golek orang ketemu ke sholat kayak mutan. Ya, nanti makanya sholat lidzikri, kalau sholat sudah benar-benar ingat kepada Allah Taala, nanti kebawa di luar sholat. Di luar sholat kita harus tetap ingat kepada Allah. Itu yang dimaksud sholat ritual di waktu sholat. Nanti ada sholat daim, ada sholat aktual. Bagaimana di luar sholat itu masih dalam rangka ibadah kepada Allah. Itulah sejatinya sholat. Sejatinya sholat. Jadi kalau orang sudah sholat, itu ada sholat yang ritual, ada sholat dalam arti aktivitas. Sholat itu kan menyembah Allah. Berarti seluruh aktivitas kita itu dalam rangka menyembah Allah. Itulah sholat dalam arti luas. Sholat dalam arti luas. Ada sholat ritual, ada sholat aktual. Terus ada sholat yang tadi sifatnya ubudiyah, sifatnya tadi sudah ditetapkan. Ada sholat dalam arti luas, itu hidup kita harus dalam rangka ibadah. Itulah yang dimaksud sholat dalam makna luas. Kemudian sholat khusyuk dan terpelihara. Terlaksana dalam keluarga, sholat terlaksana dalam keluarga. Karena tadi sholat itu senantiasa ingat, sehingga kita bagaimana mendirikan sholat di dalam keluarga. Gak mungkin kita biarkan anak kita, saudara kita nggak sholat kalau kita sudah sholat. Kalau kita sudah sholat, kita ngajak yang lain untuk sholat. Itulah sholat yang terlaksana di keluarga. Kenapa? Karena tadi orang yang sudah sholat saja masih lalai, apalagi nggak sholat. Luar biasa. Kalau diterangkan bagaimana kerugian orang-orang yang tidak sholat, ngeri banget. Ya, mungkin ibu-ibu bisa cari referensi yang lain. Ya, bagaimana azab, kerugian, siksaan orang yang meninggalkan sholat. Kalau mau dibahas di sesi khusus itu ngeri. Ya. Orang yang tidak pernah ketika dengar adzan nggak pernah merespon, ya. Ini salah satu hadis panjang ya. Nanti di alam barzah ada yang tugasnya mengingatkan kita sholat di alam kubur. Bu, kalau di dunia nggak pernah mau sholat, ada azan berkumandang kita nggak sholat, nanti di alam kubur ada yang ingetin kita sholat. Sinten? Malaikat. Sinten? Namanya Sujraul Aqra. Napa Sujraul Aqra? Ular yang sangat besar. Itu yang akan mengingatkan kita setiap azan ini berkumandang. Berarti sehari semalam 5 kali. Niku Sujraul Aqra niku mengingatkan ahli kubur dengan menghantam dengan cakarnya. Cakarnya itu kuku seperti besi. Sekali menghantam terbenam ke perut bumi di ahli kubur itu. Kemudian di suaranya seperti petir
menggetak, wahai ahli kubur, kenapa kamu di dunia tidak sholat? Sekarang ada, maka saya ingatkan kamu sholat di dalam kubur, tapi disiksa, misalnya pengen apa-apa. Setiap azan berkumandang, dibangun itu antam, dan sujraul akro. Itu tugasnya sujraul akro di alam kubur. Setiap azan berkumandang itu dihantam alim mayit itu sih di dalam kubur orang yang tidak sholat. Amal sujraul akro. Itu baru satu hadis, masih banyak lagi tentang kerugian orang yang dari tarkus sholat. Nah itulah, jadi harus terlaksana di keluarga. Kalau gitu, makanya Rasulullah setelah sholat di masjid, dia sholat lagi di rumah, sholat sunnahnya di rumah, ngajak istrinya sholat. Bahkan ada kalanya Rasulullah itu sedekah sholat, istrinya belum sholat, Rasulullah nginomin lagi di rumah, nginomin istrinya sedekah sholat. Kemudian khusyuk, nah ini belajar khusyuk. Khusyuk itu nopo? Fokus. Khusyuk itu tadi, kita bisa khusyuk itu harus berangkat dari qiblah sholat. Gak mungkin bisa khusyuk fis sholat ketika qiblah sholatnya nggak benar. Ibu sebelum sholat harus benar-benar disiapkan. Khusyuk itu benar-benar fokus, benar-benar siap. Sholat itu kan harus dipersiapkan. Ibu mau ngaji ke besniki, nek boten persiapan boten saged khusyuk. Apalagi harus sholat. Kalau sholat nyetel kompor, alah kayak jangan wis kesengep bro, jangan wis kesengep. Kadang sholat buka keran nggih, di dalam sholat rocok-rocok kemuter dah kayak keran lurus sipet pun boten saged khusyuk. Makanya qiblah sholatnya sebelum sholat benar-benar udah siap untuk sholat. Apalagi fis sholat itu untuk bisa khusyuk harus tahu bacaan sholat. Makna bacaan sholat. Ini ku pentingnya ngaos. Berarti ngaos niku boten polen apa boten? Terus khusyuk, terpelihara sholatnya, tercegah dari keji dan munkar. Itu tadi hikmahnya sholat. Insya Allah ketika kita benar sholatnya, kita akan punya kekuatan untuk mencegah, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti Nabi Yusuf ketika digoda sama Sulaiha, apa yang nampak? Jadi keingetan, Nabi Yusuf itu keingetan pesan abinya, pesan orang tua, pesan ayahnya. Maka ketika digoda sama Sulaiha, niku kayak muncul seolah-olah muncul wajah bapaknya. Itu pahala sholat yang langsung terasa. Jadi ketika kita mau berbuat dosa, berbuat salah, hatinya wis ono tenang. Ya, kadang-kadang Bu. Nah itu berarti ada getaran-getaran jiwa yang melarang. Ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak baik, ini nggak baik. Nah itu terus hati itu berbicara seperti itu. Itulah ketika sholat itu sudah berhasil. Makanya tadi sholat jadi ukuran. Ketika sholatnya begini, kita amal sanesnya kepripun? Pasti baik. Sholatnya benar, sholatnya bagus, pasti amal yang lain itu akan menjadi lebih baik. Terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi manusia yang terbaik. Gini apa batan? Nah, maka kita coba belajar dari ngaji ini, kita praktekkan. Ya, praktekkan dalam diri dan keluarga. Jadilah orang yang terbaik. Allahumma amin. Oh, saya buat tanggal untuk kasih membengetan. Cekap, tunggu di nek dereng paham, itu ulang malih nentos paham. Pertemuan yang akan datang. Maka sebagai tanggal kita ini kepripun amalan sholat. Gampil napa mboten? Mboten gampil nggih, tapi ampun di angel-angel dijalani kali terus belajar nggih. Tidak boleh digampangkan karena niku sholat niku perbuatan lahir batin nggih. Perbuatan lahir batin tidak boleh disusah-susahi. Pokoknya dijalani mawon. Berarti wonten PR nggih. PR sing pertama wekdal sholat tetesi gede-gede PR di awal waktu. Sing sholate dereng ngertos bacaan-bacaane niku PR ngaos bacaan-bacaan sholat. PR kathah banget
nggih sholat yang terbaik. Insya Allah mungkin belajar dari situ. Insya Allah kita mungkin sholatnya langsung saya. Makanya dengan saya juga udah sampai kadang. Oh gimana? Ribet. Tanya itu apakah doa sholat itu harus hafal dengan artinya dari awal sampai akhir? Kalau di dalam sholat, di dalam sholat kan kita pakai bahasa Indonesia, niku harus ngertos, berusaha ngerti, paham, walaupun gak hafal ya, tapi ngerti maksudnya niki ngaten. Jenengan mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maksudnya nopo? Kan misalnya kan maksudnya kan laku busuk kados niku. Nah, termasuk doa-doa semua. Ya. Kita belajar mungkin misalnya wonten acara sanesipun nopo teng TPI nopo teng pundi nopo tugas buku nggih, buku tuntunan salat dipelajari nopo kali ustaz sinten malih belajar fikih. Nah niku sekedik insyaallah mungkin langsung saya sholat. Allahu Akbar sampai arti, sampai maknanya. Ketika sudah mengucapkan Allahu Akbar berarti hanya Allah yang besar. Kita semua kecil di hadapan Allah, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka ketika kita sholat benar-benar pasrah dumateng Gusti Allah, hilangkan semua kesombongan, hilangkan semua apa yang ada di diri kita, itu semuanya milik Allah, kembalikan ke Allah. Niku sampai seperti itu. Insya Allah nek leres salat, insya Allah tenang, manahipun tenang, boten dosa-dosa. Termasuk ujian di dalam sholat ya. Wudu setan niku wonten sing nggoda niku awit saking mulai wudu. Wudunya pun buru-buru, kok wonten bagian-bagian sing dereng termas. Jadi belajarnya panjang. Dari mulai babagan toharoh. Atas niku Bu intine diupayakan karena bahasa di dalam sholat bahasa Arab kita kan mengertosi nopo sing diwaos. Insya Allah langkung khusus. Harapannya atas niku Bu belajar alon-alon ketik sekedik tapi wonten kemajuan, wonten peningkatan. Atas niku tetap harus diupayakan. Lah mungkin sebibare sholat badhe doa nopo mawon kangge bahasa nopo mawon niku ansal sebibare sholat. Nggih kados niku Bu. Nggih cekap boten malih sing badhe tanglet. Nggih Gerakannya sholat itu kan gimana? harus sesuai Al-Quran. Gimana? Gerakan sholat. Nggih. Gerakan sholat sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau di Al-Quran tidak ada, tapi sudah dipraktekkan, sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka gerakannya seperti gerakan Nabi. Ya. Sehingga tadi tidak boleh membuat gerakan-gerakan baru yang aneh-aneh kan. Akhirnya membatalkan sholat. Makanya itu di bagian kaifiyat sholat, materinya kaifiyat sholat, tata cara sholat. Padahal biasanya sudah diajarkan oleh anak-anak kecil. Kalau anak kecil karena belum mengerti substansi sholat, isinya sholat, dia harus belajar bacaan sholat, harus belajar gerakan sholat yang sesuai. Karena itu ranah anak-anak. Seharusnya kan kita orang dewasa itu udah bebas dari situ, tinggal memaknai sholat kan gitu. Karena kita ngajinya telat, ngajinya ikut sepuluh ya, betul udah potongan dari awal balik. Dari bacaan sholat, gerakan sholat, nek wonten wekdal kapan-kapan nggih mungkin saged dugi mriku. Nek niki dasar, niki nggih dasar. Harapannya niki itu mengertos dasare. Berarti menjalankannya tidak boleh malas kan ngoten. Mungkin nek kita pun ngertos tadi ancamannya mboten sholat, nggih kados nopo kok masih males kebangetan apa mboten. Nek lare kan mboten ngertos. Lare mah asik, sing penting menjalankan dulu latihan. Karena dia belum ngerti hikmahnya sholat. Yang penting rutin dulu menjalankan buat latihan.
sekalian, kita yang sudah ngerti hikmahnya sholat, kita jalankan yang benar sambil perbaiki terus. Perlu proses, perbaiki terus. Ya. Yang penting dasarnya mengertos itu berupaya berusaha menjalankan sebaik mungkin dari mulai waktu, kemudian cara menjalankannya, kemudian di dalam menjalankannya syarat rukunnya, sampai kita mampu merasakan hikmahnya kita menjalankan sholat. Atas itu. Oke. Sementara cekapain insyaallah kita sambung pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan walaupun sholat kita belum pas, belum sempurna, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Kalau Maha Pengampun, Gusti Allah welas asih. Sing penting kita wonten usaha, wonten upaya lebih baik. Tapi nek wong ngaos ngertos kados niki enggak ada upaya lebih baik, dan itu sing dianggap main-main sholat teh, sing dianggap mau sholat teh mun malas, berdirinya dianggap siulan dan tepuk tangan belakang. Niku sholat sing sia-sia. Insya Allah karena kita sudah ada usaha ngaji dan sholatnya lebih baik, insya Allah Allah Maha Pengampun, Maha Welas Asih. Insya Allah Allah mencatat pahala kita walaupun sholat kita belum sempurna. Mulanya setiap sholat, habis sholat kita istighfar. Mungkin tadi baga sholatnya istighfar. Rasulullah sing wis sempurna sholatnya istighfarnya sampai 100 kali. Ada nih, berkatan banyak kekurangan kalau nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.